Di usia muda, cinta sering berapi-api. Tapi di usia senja, cinta berubah jadi ketenangan, jadi doa, jadi genggaman tangan yang tak ingin dilepas. Banyak pasangan lanjut usia yang diam-diam bertanya dalam hati, apakah hubungan suami istri masih perlu dilakukan? Apakah masih bermanfaat? Atau justru berbahaya bagi tubuh kami yang sudah rentah? Pertanyaan itu wajar, dan hari ini kita akan membuka tabirnya dengan lembut. Karena ternyata, di balik hubungan suami istri di masa tua, tersimpan rahasia kesehatan, ketenangan jiwa, bahkan keberkahan yang sering terlupakan. Tapi hati-hati, bila dilakukan tanpa memahami kondisi tubuh, bisa juga berujung pada bahaya yang tak disadari. Jadi, jangan lewatkan pembahasan ini sampai akhir, karena di sini kita akan bicara jujur, tapi santun, ilmiah, tapi penuh kasih. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menekan tombol subscribe dan selalu mendoakan channel ini. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi pahala, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua. Selamat datang di Rahasia Dapur, tempat kita menjaga tubuh, hati, dan cinta hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, usia boleh bertambah, tapi kasih sayang suami istri yang tumbuh puluhan tahun lamanya tetaplah sesuatu yang indah untuk dijaga. Banyak pasangan lanjut usia merasa ragu untuk membicarakan topik ini. Sebagian malu, sebagian lagi takut dianggap tak pantas. Padahal, dalam pandangan kesehatan maupun ajaran agama, keintiman antara suami dan istri adalah bagian dari kasih yang suci, bukan sesuatu yang tabu. Ketika kita berbicara tentang hubungan suami istri di usia senja, bukan hanya tentang hasrat, tapi tentang ikatan batin yang menenangkan jiwa. Di masa muda, cinta mungkin berwujud sentuhan yang membara. Namun di masa tua, cinta itu berubah bentuk, menjadi belayan lembut, pelukan hangat, dan rasa syukur karena masih bisa bersama orang yang sama, meski rambut sudah memutih dan langkah sudah melemah. Banyak penelitian modern membuktikan, keintiman yang sehat di usia lanjut dapat menjadi salah satu bentuk terapi alami. Tubuh memang berubah, produksi hormon menurun, tenaga tak lagi seperti dulu, tapi rasa cinta dan kebutuhan untuk merasa dekat tak pernah hilang. Sebab manusia bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk perasaan. Ketika seorang suami menatap wajah istrinya dengan lembut, ketika seorang istri menggenggam tangan suaminya dengan kasih, itu sudah menjadi bentuk hubungan batin yang kuat, bahkan sebelum ada sentuhan fisik apapun. Para ahli medis menyebut bahwa keintiman yang dijaga dengan kasih di usia tua dapat menjadi salah satu bentuk terapi alami. Menurunkan stres dan tekanan darah, karena tubuh melepaskan hormon endorfin yang menenangkan. Meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, dan membantu keseimbangan hormon alami. Menjaga kesehatan jantung, karena detak jantung yang naik sebentar saat berhubungan setara dengan olahraga ringan. Namun yang lebih indah lagi, hubungan suami istri yang dilakukan dengan penuh kasih bisa menjadi penyembuh luka batin, terutama bagi pasangan yang pernah melalui masa sulit, kehilangan, atau kesepian. Dalam keheningan malam, saat anak-anak sudah berkeluarga dan rumah terasa sunyi, pelukan pasangan menjadi sumber kekuatan luar biasa. Ia membuat hati tenang, jiwa damai, dan tubuh terasa kembali hidup. Sayangnya, banyak yang salah paham. Ada yang menganggap hubungan intim di usia lanjut adalah hal yang memalukan, padahal tidak demikian. Selama dilakukan dengan cara yang sehat, lembut, dan saling menghormati, justru bisa menjadi amal kasih yang berpahala. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa suami dan istri yang saling mencintai dan menyenangkan hati satu sama lain adalah bagian dari ibadah.
Maka, jangan pernah merasa bersalah karena ingin tetap menjaga kedekatan itu. Tetapi, tentu saja, semua harus dilakukan dengan bijak. Tubuh lansia tidak bisa dipaksakan seperti masa muda. Disinilah kita harus belajar mendengarkan diri sendiri, mengetahui kapan waktu yang tepat, dan bagaimana caranya agar tetap aman dan menenangkan. Karena tujuan akhirnya bukan hanya kepuasan fisik, tetapi kedamaian batin dan keharmonisan rumah tangga. Ada pasangan yang mengatakan, di usia kami sekarang, kami mungkin tak sering lagi berhubungan. Tapi setiap kali saling menatap dan berpelukan, rasanya seperti ibadah kecil yang menenangkan. Ungkapan itu sungguh indah karena menggambarkan makna sejati dari keintiman, bukan hanya pada tubuh, tapi pada jiwa yang saling menyatu. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, bila tubuh masih sehat dan hati masih saling mencintai, jangan takut untuk menjaga keintiman itu. Namun bila kondisi tubuh sudah rapuh atau rasa lelah sering datang, tak mengapa. Karena kasih sayang sejati tak harus dibuktikan dengan cara yang sama seperti dulu. Kadang cukup dengan duduk berdua di teras, memandangi langit senja, dan saling menggenggam tangan, itu sudah menjadi bentuk cinta yang paling indah di usia tua. Maka hari ini, mari kita pelajari bersama bagaimana menjaga hubungan suami istri di masa tua agar tetap sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Karena cinta yang dirawat dengan iman dan kasih akan tetap hidup bahkan sampai rambut memutih dan napas terakhir berhembus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di balik semua perubahan tubuh dan usia yang terus bertambah, ada hal-hal yang sering luput kita sadari. Bahwa ternyata keintiman di usia lanjut bukan sekedar boleh, tapi bisa membawa banyak manfaat bagi kesehatan dan kebahagiaan. Banyak penelitian medis modern yang dilakukan di berbagai negara menemukan hasil yang mengejutkan. Pasangan lanjut usia yang masih menjaga hubungan suami istri secara sehat dan wajar, memiliki risiko penyakit jantung yang lebih rendah, tidur yang lebih berkualitas, dan semangat hidup yang lebih tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam tubuh manusia, hubungan suami istri bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga reaksi kimia alami yang sangat kompleks dan bermanfaat. Saat suami dan istri saling berdekatan, tubuh akan melepaskan hormon-hormon kebaikan, seperti oksitosin, endorfin, dan dopamin. Oksitosin sering disebut hormon cinta, membuat kita merasa tenang, bahagia, dan lebih dekat secara emosional dengan pasangan. Endorfin membantu mengurangi stres dan nyeri sendi, bahkan memberi efek relaksasi seperti setelah berolahraga ringan. Dopamin menumbuhkan rasa semangat, optimisme, dan kebahagiaan. Maka, wajar bila banyak lansia yang setelah berhubungan merasa tubuhnya segar kembali, wajahnya berseri, dan hatinya tenang. Dalam dunia medis, aktivitas ini sering disebut natural mood booster, pengangkat suasana hati alami yang tidak membutuhkan obat atau terapi mahal. Dan lebih dari itu, hubungan suami istri juga membantu melancarkan peredaran darah. Saat tubuh bergerak dan jantung berdetak lebih cepat, aliran darah ke seluruh tubuh meningkat. Ini membantu menyalurkan oksigen dan nutrisi ke organ-organ penting, termasuk otak. Karena itulah aktivitas ini disebut-sebut mampu menjaga daya ingat dan mencegah kepikunan ringan. Bukan berarti harus sering dilakukan, tapi ketika dilakukan dengan kasih, manfaatnya bisa luar biasa. Manfaat lain yang jarang disadari adalah menjaga kesehatan kulit dan tulang. Ketika tubuh merasa bahagia, produksi kolagen meningkat. Kulit menjadi lebih lembut, tidak cepat keriput, dan tulang lebih kuat karena keseimbangan hormon terjaga. Bahkan beberapa dokter menyebut keintiman yang sehat dapat meningkatkan hormon estrogen dan testosteron dalam jumlah kecil, yang berperan menjaga kepadatan tulang dan kesehatan jantung pada usia lanjut. Tapi tentu saja, manfaat yang paling besar tidak selalu terlihat di tubuh, melainkan terasa di hati dan jiwa. Ketika pasangan yang sudah puluhan tahun hidup bersama masih mau saling memeluk, saling menatap dengan lembut dan berhubungan dengan kasih sayang, maka ada pesan indah yang tersampaikan tanpa kata. Aku masih mencintaimu, meski waktu sudah menua.
Itulah bentuk keintiman yang paling tinggi. Bukan sekedar pelepasan hasrat, tapi penyatuan dua jiwa yang sudah saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Banyak pasangan lansia yang mengaku setelah berhubungan, suasana rumah menjadi lebih hangat. Mereka lebih mudah tertawa bersama, lebih sabar, dan jarang bertengkar, karena hormon bahagia meningkat secara alami. Bahkan dalam beberapa penelitian psikologis, pasangan lanjut usia yang masih aktif secara intim cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan depresi yang lebih rendah. Mereka merasa masih berharga, masih dicintai, dan masih punya arti di mata pasangannya. Ini penting karena banyak lansia yang diam-diam merasa kesepian, merasa tidak menarik lagi, atau merasa pasangannya sudah tidak memperhatikan. Padahal, dengan keintiman yang sehat dan lembut, semua rasa itu bisa hilang. Hubungan suami istri di usia senja adalah cara sederhana untuk berkata, "Aku masih peduli padamu." Maka, jangan anggap remeh kekuatan cinta dalam bentuk yang suci ini. Dalam ajaran Islam, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang suami yang menyenangkan hati istrinya atau istri yang menggembirakan suaminya mendapat pahala seperti bersedekah. Karena dalam hubungan itu ada niat baik, ada cinta, dan ada rasa saling menghormati. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika pasangan suami istri saling tersenyum, saling berpelukan, lalu berdoa bersama setelahnya, hormon oksitosin meningkat jauh lebih tinggi. Artinya, bukan hanya tubuh yang sehat, tapi jiwa pun menjadi damai dan dekat dengan Sang Pencipta. Itulah mengapa hubungan suami istri yang dijalani dengan niat ibadah bisa menjadi penjaga keharmonisan rumah tangga, bahkan hingga usia lanjut. Cinta yang dijaga dalam ridha Allah akan melahirkan keberkahan dalam setiap nafas. Dan jika hubungan itu dijalani dengan rasa syukur dan kelembutan, ia bukan hanya memperpanjang umur, tapi juga memperpanjang kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut untuk tetap menjaga keintiman itu selama tubuh masih mampu dan hati masih saling mencintai. Tidak ada batas usia untuk mencintai dengan tulus. Justru di masa tua inilah, hubungan suami istri menjadi lebih indah, karena tidak lagi didorong oleh nafsu, tapi oleh rasa kasih yang matang, rasa syukur dan ketenangan. Ketika dua insan yang menua masih mau saling mencintai, maka seolah dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi cinta sejati yang tak lekang oleh waktu. Itulah rahasia terbesar dari hubungan intim di usia lanjut. Ia bukan sekedar menyatukan tubuh, tapi juga menyatukan hati dalam cinta yang menyehatkan dan menenangkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami sisi positif dari hubungan suami istri di usia lanjut, sekarang saatnya kita bicara dengan jujur dan hati-hati tentang resiko yang mungkin menyertai, serta jalan keluarnya agar tetap aman dan penuh keberkahan. Sebab, meski keintiman membawa banyak manfaat, tubuh manusia memiliki batas yang harus kita hormati. Kita tidak bisa memaksakan tubuh yang telah menua untuk berperilaku seperti masa muda. Karena di usia senja, setiap detak jantung, setiap gerakan, dan setiap tarikan nafas memiliki ritme yang berbeda. Itulah mengapa, dalam dunia medis, dokter selalu menyarankan agar pasangan lansia mengenali tanda-tanda tubuhnya sebelum dan sesudah berhubungan. Risiko pertama adalah masalah jantung dan tekanan darah. Saat berhubungan intim, detak jantung dan tekanan darah meningkat secara alami. Bagi orang muda, hal ini tidak menjadi masalah besar. Tapi bagi yang memiliki penyakit jantung, hipertensi, atau riwayat stroke, lonjakan itu bisa berbahaya. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa hubungan intim yang dilakukan tanpa persiapan cukup bisa memicu sesak nafas, nyeri dada, atau pusing tiba-tiba. Karena itu, bila Bapak atau Ibu memiliki riwayat penyakit jantung, jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dokter bisa memberikan saran posisi, durasi, bahkan waktu terbaik agar tubuh tidak terlalu terbebani. Risiko kedua adalah gangguan sendi dan otot. Tubuh di usia lanjut seringkali sudah tidak fleksibel. Sendi mudah nyeri, tulang mulai rapuh, otot cepat lelah. Bila hubungan dilakukan terlalu lama atau dalam posisi yang tidak nyaman, bisa menimbulkan cedera kecil di punggung, pinggul, atau lutut. Jalan keluarnya sederhana, jangan tergesa-gesa.
Pilih posisi yang lebih lembut, tidak menekan tubuh, dan memungkinkan pasangan saling berdekatan tanpa rasa sakit. Misalnya, dilakukan di tempat tidur dengan alas yang empuk atau sambil berbaring miring agar tidak menekan sendi. Karena ingatlah, di usia ini, keintiman bukan lagi soal tenaga, tapi tentang rasa saling mengerti dan kasih yang tak perlu terburu-buru. Risiko ketiga adalah kekeringan dan iritasi organ intim, terutama bagi wanita. Setelah menopausa, kadar hormon estrogen menurun drastis, menyebabkan area kewanitaan menjadi lebih kering dan sensitif. Bila hubungan dilakukan tanpa pelumas alami atau bantuan medis, bisa muncul rasa perih, gatal, bahkan infeksi ringan. Maka jangan ragu untuk menggunakan pelumas alami atau berbasis air yang aman di usia lanjut. Ini bukan aib, melainkan bentuk kasih sayang agar hubungan terasa nyaman dan aman bagi kedua pihak. Malam, risiko keempat adalah kelelahan dan gangguan tidur. Kadang, setelah berhubungan, tubuh terasa sangat lemas. Itu wajar, karena energi tubuh terkuras. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu memilih waktu yang tepat, jangan setelah terlalu lelah bekerja atau saat kondisi tubuh sedang tidak fit. Bila tubuh terasa ringan dan suasana hati tenang, hubungan akan terasa lebih hangat dan menenangkan. Risiko kelima adalah faktor psikologis. Tidak jarang pasangan lanjut usia merasa minder atau takut dianggap tidak pantas. Ada juga yang merasa tidak percaya diri karena perubahan bentuk tubuh, keriput, atau rambut yang memutih. Padahal, justru di usia inilah cinta sejati diuji. Apakah kita masih bisa saling mencintai tanpa melihat fisik, tapi karena jiwa yang tulus? Karena itu, bicarakan dengan lembut pada pasangan. Katakan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan apa yang perlu disesuaikan. Kadang, satu kalimat sederhana seperti, "Aku masih mencintaimu, meski kita sudah tua," mampu menghapus semua keraguan dan menyalakan kembali bara cinta yang lama tertidur. Lalu, bagaimana agar hubungan tetap aman, nyaman, dan penuh berkah? Berikut beberapa jalan keluar yang bijak. Pertama, selalu jaga kesehatan jantung, tekanan darah, dan kadar gula. Bila sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, konsultasikan pada dokter apakah aman untuk aktivitas seksual. Kedua, perbanyak pemanasan ringan seperti pijatan lembut, pelukan, atau sentuhan penuh kasih. Ini bukan hanya membuat tubuh lebih siap, tapi juga memperkuat kedekatan emosional. Ketiga, jangan jadikan hubungan ini sebagai beban atau kewajiban. Lakukan dengan sukarela, karena cinta dan kerinduan, bukan karena tuntutan. Keempat, selalu jaga kebersihan tubuh dan area pribadi sebelum dan sesudah berhubungan. Kelima, setelah berhubungan, sempatkan waktu untuk berdua bersama. Saat dua insan yang menua menutup malam dengan doa, meminta agar cinta mereka dijaga oleh Allah, maka hubungan itu tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Karena sejatinya, keintiman di usia lanjut bukan tentang membuktikan kekuatan fisik, tapi tentang merawat cinta agar tetap hidup, bahkan di tengah keriput dan uban yang memutih. Bapak Ibu sekalian, bila tubuh terasa lemah, jangan bersedih. Keintiman sejati tak harus diwujudkan dengan hubungan fisik. Kadang cukup dengan pelukan, genggaman tangan, atau ucapan lembut. Itu sudah menjadi bentuk kasih yang tak kalah bermakna. Cinta sejati selalu punya cara untuk tetap hidup, meski tubuh tak lagi muda. Maka jagalah cinta itu dengan penuh kasih, dengan rasa hormat, dan dengan niat ibadah. Karena jika dijalani dengan cara yang benar, hubungan suami istri di usia senja bukan hanya menambah kebahagiaan, tapi juga menjadi sumber keberkahan dan kesehatan yang luar biasa. Di penghujung usia, cinta tidak lagi tentang gairah, tapi tentang keikhlasan. Tentang bagaimana dua insan yang pernah berjanji di hadapan Allah tetap saling menjaga, saling menguatkan, dan saling menuntun menuju surga. Hubungan suami istri di usia lanjut bukan lagi sekadar pelampiasan rasa, tapi cara untuk menyampaikan kasih dalam bentuk yang paling lembut. Sebuah bahasa tubuh yang berkata tanpa suara, "Aku masih mencintaimu, meski rambutmu telah memutih, meski langkahmu mulai goyah."
Maka jangan pernah malu untuk saling mencintai. Selama masih ada rasa, selama masih ada tenaga, dan selama itu dilakukan dengan niat baik dan pemahaman yang benar. Karena cinta yang halal tidak mengenal batas usia. Namun, di balik cinta itu, jangan lupa satu hal. Tubuh kita adalah amanah. Dengarkan sinyal-sinyalnya. Bila lelah, istirahatlah. Bila jantung berdebar terlalu kencang, berhentilah. Bila dokter memberi batasan, patuhilah. Jangan biarkan cinta yang indah berubah menjadi ujian karena ketidaktahuan. Sebaliknya, biarlah hubungan itu menjadi ibadah yang penuh berkah. Karena di setiap sentuhan yang halal, ada pahala. Di setiap senyuman pasangan, ada ketenangan. Dan di setiap pelukan penuh kasih, ada doa yang diam-diam naik ke langit. Refleksi untuk kita semua. Usia boleh menua, tapi hati jangan layu. Cinta boleh berubah bentuk, tapi jangan pernah hilang maknanya. Mungkin tubuh tak lagi sekuat dulu, tapi kasih sayang bisa tetap hangat dengan cara lain. Dengan memijat lembut tangan pasangan, dengan menyuapkan makanan, dengan mengucap terima kasih, atau sekedar menatap dengan tatapan penuh syukur. Karena cinta sejati tidak diukur dari seberapa sering kita bersentuhan, melainkan seberapa tulus kita bertahan. Jadi bagi bapak dan ibu yang menonton video ini, jagalah cinta Anda seperti menjaga tanaman tua yang berbuah manis. Sirami dengan doa, rawat dengan sabar, dan pupuk dengan kasih. Dan jika Allah masih memberi kesempatan untuk berbagi kehangatan fisik dengan pasangan, lakukanlah dengan niat ibadah. Niatkan untuk saling menenangkan, bukan membebani. Untuk saling menyemburkan, bukan menyakiti. Karena di mata Allah, cinta yang dijaga dalam kesetiaan hingga akhir hayat adalah cinta yang paling mulia. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Engkau yang menyatukan dua hati dalam ridho-Mu. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kelembutan dalam mencintai pasangan kami. Jadikan setiap sentuhan kami sebagai ibadah, setiap tatapan kami sebagai rasa syukur, dan setiap napas kami sebagai zikir atas nikmat-Mu. Ya Allah, berilah ketenangan bagi para lansia di seluruh penjuru dunia. Lapangkan usia mereka dengan bahagia, sehat, dan penuh cinta yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Bagi bapak dan ibu yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya di Rahasia Dapur, tempat kita belajar menjaga tubuh, hati, dan cinta dengan cara yang diridhoi Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap saling mencintai dengan cara yang bijak dan penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.